Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fitriani Mahmud. Di sini saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan, yaitu demokrasi di Indonesia dan negara dan konstitusi. Yang pertama, kita membahas tentang demokrasi di Indonesia. Pertama, ada pengertian demokrasi. Dari sisi etimologis atau tinjauan bahasa, demokrasi terdiri dari dua kata dari bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kritein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demokrasi adalah keadaan negara dengan sistem pemerintahan kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahannya rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama C.F. Strong, suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Yang kedua, menurut Samuel P. Huntington, sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan yang kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang jujur, adil, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Yang ketiga, menurut Henry B. Mayo, sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Yang terakhir, menurut Harry Soch, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk pemerintah. Selanjutnya ada jenis-jenis demokrasi. Demokrasi merupakan suatu konsep yang dapat dikaji secara luas dari berbagai sudut pandang dan sisi kehidupan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai berbagai jenis demokrasi yang ada di dunia. Yang pertama, demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat, yaitu ada demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat diikut-sertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera di dalam satu pertemuan. Jenis demokrasi ini dapat dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatif belum berkembang, di mana secara fisik memungkinkan seluruh elektorat dan bermusyawarah dalam satu tempat. Walaupun permasalahan pemerintah tersebut bersifat kecil. Demokrasi langsung berkembang di negara kecil Yunani kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan di dalam masyarakat yang kompleks dan negara yang besar. Demokrasi murni yang masih bisa diambil contoh terdapat di wilayah Switzerland. Bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan beberapa negara yang di dalamnya terdapat referendum dan inisiatif. Beberapa negara ada yang sangat memungkinkan rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamandemenkan konstitusional dan menetapkan permasalahan publik politik secara langsung tanpa campur tangan representatif. Yang kedua,
ada demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Di dalam negara yang besar dan modern, demokrasi tidak bisa berjalan sukses. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah ini diperlukan sistem demokrasi secara representatif. Para representatif inilah yang akan menjalankan atau menyampaikan semua aspirasi rakyat di dalam pertemuan, di mana mereka dipilih oleh rakyat dan berkemungkinan berpihak kepada rakyat, atau JERNA. Sistem ini berbasis atas ide di mana rakyat tidak secara langsung hadir dalam menyampaikan aspirasi mereka. Namun, mereka menyampaikan atau menyarankan saran mereka melalui wakil atau representatif. Bagaimanapun, di dalam bentuk pemerintahan ini, wewenang disangka benar terletak di tangan rakyat, akan tetapi semuanya dipraktekkan oleh para representatif. Yang ketiga, ada demokrasi perwakilan, dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Yang kedua, ada demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya. Yang pertamanya ada demokrasi formal. Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang pada kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material ini memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialis komunis. Yang ketiga ada demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut yang ada di atas, yaitu demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Yang ketiga, dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu paham demokrasi dengan menitik beratkan pada ideologi liberalis, yang cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan. Yang kedua, demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum dalam hal negara ini, sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, dilihat dari perkembangan paham. Demokrasi klasik yaitu paham demokrasi yang menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara. Yang kedua, demokrasi modern yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi dibagi dalam yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi atau hukum dasar. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara,
Demokrasi sistem parlementer. Ciri-ciri pemerintahan parlementer, DPR lebih kuat dari pemerintah. Menteri bertanggung jawab pada DPR, program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen, kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, demokrasi sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan atau presidensial. Ciri-ciri pemerintahannya yaitu negara dikepalai presiden, kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Bentuk demokrasi, secara umum ada beberapa bentuk demokrasi. Berikut kedua bentuk yang paling umum beserta contoh negaranya. Yang pertama, sistem presidensial. Sistem presidensial adalah penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung melalui pemilihan umum atau pemilu, seperti yang ada di Indonesia. Dengan dipilihnya presiden secara langsung oleh rakyat, maka presiden terpilih tersebut akan mendapatkan mandat secara langsung oleh seluruh rakyatnya. Negara yang menerapkan sistem presidensial diantaranya yakni Amerika Serikat, Filipina, Argentina, Myanmar, Brazil, Kolombia, dan Meksiko. Yang kedua, sistem parlementer. Sistem parlementer menggunakan dua konsep, yakni kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, kepala negara adalah seorang raja, ratu, atau presiden, sedangkan kepala eksekutif adalah seorang perdana menteri. Negara yang menerapkan ini negara yang sistemnya kerajaan seperti Inggris dan India. Hania Hanafi dan Suryani dalam bukunya Politik Indonesia 2007, Indonesia pernah memakai sistem demokrasi parlementer pada 14 November hingga 12 Maret 1946. Ini terjadi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syahrir. Sistem demokrasi parlementer diberlakukan setelah jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945. Kejatuhan itu disebabkan oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 1945 pada 16 Oktober 1945. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal. Yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. Yang keempat, penghormatan terdapat supremasi hukum. Yang kedua, adapun prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas, yaitu rule of law, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu kita membahas materi tentang negara dan konstitusi. Yang pertama ada negara. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi, kekuasaan, dan sekelompok orang yang bersama mendiami wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok manusia tersebut menurut Max Weber. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Menurut Robert McIver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penerbitan dalam suatu masyarakat dan wilayah berdasarkan sistem hukum. Menurut Maryam Budiharjo, negara adalah suatu daerah teritorial
yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya satu ketaatan pada peraturan perundangan yang melalui penguasaan monopolitis dari kekuasaan yang sah. Selanjutnya, sifat-sifat negara. Yang pertama, memaksa. Memaksa dalam hal ini berarti setiap negara dapat memaksakan kehendak dan kekuasaan melalui jalur hukum atau kekuasaan. Yang kedua, monopoli. Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tanpa ada saingan. Yang ketiga, totalitas. Kekuasaan mencakup semua dan berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Berikutnya, tujuan dan fungsi negara. Fungsi yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Negara melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan NKRI. Yang kedua, fungsi pengaturan dan ketertiban. Negara menciptakan dan menyelenggarakan undang-undang. Yang ketiga, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara mengeksplorasi sumber daya untuk memenuhi pendapatan masyarakat. Yang keempat, fungsi penegakan hak dan kewajiban. Negara menciptakan dan menetapkan hukum secara tegas dan tanpa pilih kasih menurut hak dan kewajiban. Berikutnya ada konstitusi. Constitution artinya menetapkan atau mengadakan. Secara umum, konstitusi didefinisikan sebagai keseluruhan dan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang secara imperatif mengikat bagi penyelenggara negara maupun bagi warga negara di semua tingkatan. Menurut Heller, membagi konstitusi menjadi 3. Yang pertama, konstitusi dalam pengertian politik sosiologis, mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi merupakan suatu kaidah yang hidup. Dalam suatu masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan hukum. Yang ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi dalam suatu negara. Menurut Profesor Prayudi Atmosudiojo, merumuskan konstitusi negara. Yang pertama, hasil produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa. Dalam arti luas, konstitusi meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Dalam arti sempit, konstitusi adalah hukum dasar tertulis, undang-undang dasar. Selanjutnya ada sistem konstitusi. Yang pertama sebelum amandemen, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum menurut Rechtsstaat. Sistem konstitusional, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, Menteri Negara adalah pembantu Presiden, dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Parlemen terdiri atas 2, yaitu bikameral, yaitu DPR dan DPD. Sistem konstitusi setelah amandemen. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik, sistem pemerintahan adalah presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Konstitusi Negara. KCWR sebagaimana dikutip Sri Sumantri membedakan bentuk konstitusi sebagai berikut.
Yang pertama, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis dituangkan dalam dokumen. Konstitusi tak tertulis berkembang atas dasar adat, istiadat, atau custom daripada hukum tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. Konstitusi fleksibel yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur khusus. Konstitusi kaku mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Syarat untuk mengubahnya sangat berat. Konstitusi tidak sederajat tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Yang keempat, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Jika bentuk suatu negara itu serikat, maka akan mendapatkan sistem pembagian kekuasaan. Dalam negara kesatuan, tidak dijumpai pembagian kekuasaan, karena seluruh kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat. Yang kelima, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Berikut ini adalah beberapa fungsi konstitusi atau undang-undang dasar. Sebagai sarana pengendalian masyarakat, fungsi simbolik sebagai pemersatu, fungsi simbolik sebagai pusat upacara, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang supaya hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan, sebagai piagam kelahiran suatu negara. Selanjutnya ada sifat-sifat konstitusi. Sifat konstitusi yaitu fleksibel atau luas dan rigid kaku. Berikut ini adalah penjelasannya. Fleksibel atau luas apabila konstitusi atau undang-undang dasar itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman. Rigid atau kaku apabila konstitusi atau undang-undang dasar itu sulit untuk diubah kapanpun. Selanjutnya ada nilai konstitusi. Nilai konstitusi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai normatif. Adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Tujuan konstitusi. Berikut ini adalah tujuan dari konstitusi atau undang-undang dasar. Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang tanpa membatasi kekuasaan penguasa. Yang kedua, melindungi HAM. Setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum di dalam melaksanakan haknya. Pedoman penyelenggaraan negara, dengan berpedoman pada UUD maka negara akan berdiri dengan kokoh. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.